Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainab dari Prodi Ahli Jenjang S1 Kebidanan. Baiklah, saya akan membagikan video tentang sebaran fisiologi dan psikologi masa klimakterium. Jadi, apa sih sebenarnya gangguan klimakterium itu? Di sini teman-teman bisa lihat ya, siklus hidup wanita itu setelah lahir, wanita akan melewati beberapa masa, yaitu bayi, anak-anak, puberitas, reproduksi, klimakterium, dan terakhir senium. Apa klimakterium itu? Jadi, klimakterium itu adalah masa yang bermula dari akhir masa reproduksi sampai awal masa senium dan terjadi pada wanita berumur 40 sampai 60 tahun. Gejala atau sindrom klimakterium akan kita alami 4 sampai 5 tahun sebelum menopause. Jadi, klimakterium itu adalah di mana kita akan menjalani gejala atau gangguan. Tahap pada masa klimakterium yang pertama adalah pramenopause, terjadi pada usia 46 sampai 50 tahun. Periode transisi dari masa menstruasi teratur hingga menopause, sekitar 4 sampai 5 tahun sebelum menopause. Pada tahap pramenopause mulai terjadi kekacauan siklus haid. Yang kedua, perimenopause, terjadi pada usia 50 tahun. Perimenopause adalah masa ketika kondisi tubuh menyesuaikan diri dengan masa menopause. Yang ketiga, menopause, terjadi pada usia 50 sampai 50 tahun. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang ditandai dengan tidak haid selama 12 bulan berturut-turut. Yang keempat, pasca menopause, yang terjadi pada usia lebih dari 55 tahun. Pada tahap ini sudah terjadi adaptasi perubahan psikologis dan fisik. Ovarium juga sudah tidak berfungsi dan mengalami atrofi atau pengecilan ukuran. Yang kelima, senium. Senium terjadi pada usia lebih dari 60 tahun. Masa ketika ovarium kehilangan fungsi hormonal secara utuh. Etiologi dari klimakterium ini sebenarnya adalah sebelum haid berhenti terjadi penurunan fungsi ovarium seperti sklerosis pembuluh darah, berkurangnya jumlah folikel dan menurunnya sintesis steroid seks, penurunan sekresi estrogen, gangguan umpan balik pada hipofise. Patofisiologinya adalah klimakterium disebabkan oleh kurang bereaksinya ovarium terhadap rangsangan hormon estrogen dan progesteron. Hal ini disebabkan oleh karena ovarium menjadi tua. Boleh dianggap bahwa ovarium menjadi lebih dahulu tua daripada alat-alat tubuh lainnya. Sindrom atau gejala klimakterium itu apa saja? Yang pertama, premenopause. Premenopause, kita akan mengalami pendarahan tidak teratur, oligomenore, polimenore, dan hipermenore. Yang kedua, gangguan neurovegetatif. Gangguan yang berhubungan dengan sistem saraf, diantaranya adalah hot flash, banyak berkeringat, kedinginan, sakit kepala, telinga berdengung, tekanan darah tidak stabil. Yang ketiga adalah gangguan psikologis. Gangguan psikologis di sini kita akan sangat mudah tersinggung, lekas lelah, semangat berkurang, dan susah tidur. Yang keempat adalah gangguan organik. Gangguan organik kita akan mengalami infark miokard, aterosklerosis, osteosklerosis, osteoporosis, disuria, dispareunia, artritis, dan gangguan libido. Kemudian gejala yang paling utama dikeluhkan wanita dalam klimakterium ini adalah hot flash. Yang kedua, gangguan tidur, gangguan daya ingat, berkeringat saat tidur malam, low libido, nyeri, dan vagina kering. Kemudian ada perubahan fisik fase klimakterium. Perubahan kulit,
Perubahan kulit, kulit mudah rusak akibat photoaging atau terbakar matahari, sehingga timbul pigmentasi dan bintik hitam. Lemak bawah kulit berkurang sehingga kulit mengendor. Fungsi kelenjar bawah kulit berkurang sehingga kulit berkeriput, kasar dan kering. Kulit kering disertai pruritus, pada rambut mengalami uban dan kebotakan, kuku mengalami kerapuhan. Selanjutnya perubahan organ reproduksi, lemak pulpa menurun sehingga pulpa atrofi, dispareuni akibat vagina mengering, lapisan sel vagina menipis, bisa terjadi infeksi kandung kemih dan vagina. Lalu yang dibutuhkan untuk merangsang daerah sensitif lebih lama karena penurunan estrogen. Selanjutnya perubahan pada tulang, hormon paratiroid berkurang, tulang mengalami pengapuran, zat kalsium menurun sehingga tulang keropos, tulang mudah patah terutama pada persendian, paha dan osteoporosis. Perubahan psikologis pada fase klimakterium. Yang pertama adalah masalah body image, masalah peran dan harga diri, gangguan mood dan emosi, cemas, panik, mudah marah, depresi dan libido menurun, obsesi untuk kembali ke fase reproduktif, fatigu, rasa lelah dan semangat menghilang, gangguan tidur, sulit konsentrasi. Kemudian, bagaimana cara mengatasi sindrom klimakterium? Yang pertama, dengan menjaga pola makan, melakukan diet rendah lemak, gula, dan kolesterol, tinggi serat dan cukup vitamin A, C, D, dan E. Yang kedua, fitoestrogen. Fitoestrogen adalah senyawa serupa estrogen yang dapat kita temukan dalam makanan seperti buah, plum, anggur, aneka berisi apel, kurma, kacang-kacangan, biji-bijian, dan serealia dan sayur, kecambah, bayam, kubis-kubisan. Yang ketiga, kalsium tambahan. Risiko osteoporosis akan meningkat sehingga konsumsi kalsium tambahan akan meringankan gejala dan mencegah osteoporosis. Yang keempat, pemeriksaan secara teratur. Risiko kanker yang meningkat pasca menopause harus membuat kita waspada dengan melakukan pemeriksaan rutin setidaknya 1 tahun sekali seperti pap smear. Kemudian faktor apa yang dapat mempercepat menopause? Yang pertama, pola makan. Makanan sumber radang, gula, gluten, gorengan, dan sebagainya akan mempercepat kehilangan sel telur. Yang kedua, gaya hidup. Merokok, alkohol, obesitas, dan olahraga berat akan memicu menopause lebih cepat. Histerektomi akan mempercepat terjadinya fase klimakterium akibat penurunan produksi hormon. Autoimun. Beberapa penyakit autoimun seperti masalah tiroid dan rheumatoid arthritis dapat mempengaruhi kerja ovarium. Nah, kemudian perjalanan hidup kesuburan wanita dari waktu ke waktu. Yang pertama, ovulasi. Wanita menghasilkan 2-6 juta folikel selama kehidupannya, tapi ovulasinya hanya 480 kali selama masa produktifnya. Yang kedua, menopause. Menopause menyebabkan berkurang atau hilangnya sensitivitas ovarium terhadap stimulasi gonadotropin yang berhubungan langsung dengan penurunan dan disfungsi folikuler. Oosit di dalam ovarium akan mengalami atresi ketika siklus reproduksi wanita berlangsung. Yang ketiga, penurunan kesuburan. Folikel mengalami penurunan kualitas dan kuantitas secara kritis setelah 20-25 tahun sesudah menare. Itu disebabkan pada masa perimenopause dapat terjadi siklus menstruasi yang irregular. Irregularitas menstruasi juga terjadi akibat fase folikuler pada fase siklus menstruasi yang juga memendek. Kemudian ada kelainan menopause. Yang pertama itu menopause prematur. Terhentinya haid pada usia kurang dari 40 tahun. Terdapat gejala premenopause seperti hot flash. Penyebab biasanya
herediter atau keturunan, masalah gizi kronis, dan penyakit kronis. Yang kedua, penyebabnya kelainannya adalah menopause terlambat. Ketika wanita masih haid di usia lebih dari 55 tahun, maka indikasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Penyebab bisa karena karsinoma endometrium, fibroma uteri, tumor ovarium yang akan memicu terus diproduksinya estrogen. Kemudian masalah kesehatan yang bisa terjadi pasca menopause. Yang pertama, osteoporosis. Osteoporosis adalah kepadatan tulang menurun akibat berkurangnya kadar estrogen. Yang kedua, masalah kardiovaskular. Estrogen mempunyai efek protektif pada kardiovaskular serta membantu pengaturan tekanan darah, sehingga menopause dapat meningkatkan risiko hipertensi. Selain itu, pasca menopause, kolesterol akan mengalami peningkatan signifikan sehingga risiko PJK, penyakit jantung koroner akan meningkat. Yang ketiga, demensia. Estrogen memiliki efek neuroproteksi. Penurunan estrogen dalam jangka waktu lama setelah menopause akan membuat wanita lebih rentan mengalami demensi karena hilangnya fungsi neuroproteksi yang dapat berakibat pada penurunan fungsi belajar dan memori. Yang keempat adalah kanker. Risiko kanker endometrium akan meningkat pada orang pasca menopause. Terapi apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah psikoterapi. Masalah kesehatan jiwa sering muncul pada fase ini sehingga terapi seperti kognitif, behavior terapi ataupun psikoterapi kelompok akan sangat membantu. Yang kedua, psikofarmaka. Jika masalah kesehatan jiwa tidak bisa diatasi hanya dengan psikoterapi, misalnya ansietas berat, depresi, dan panik, maka diperlukan psikofarmaka seperti anti cemas ataupun sedatif. Yang ketiga adalah nutrisi. Jika gejala klimakterium ringan, maka terapi nutrisi sudah cukup untuk mengatasi ketidaknyamanan yang timbul akibat klimakterium. Yang keempat adalah terapi hormon. Terapi hormon juga sering menjadi pilihan untuk menurunkan sindrom klimakterium. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.